Ya itu kan memang karena kerusakan catchment area daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun, dan itu yang harus kita hentikan. Karena memang masalah utamanya ada di situ. Hingga Kapuas meluber karena daerah tangkapan hujannya rusak, itu yang ingin kita perbaiki. Ya, nanti akan mulai mungkin tahun depan kita bangun nursery persemaian, kemudian ada penghijauan kembali di daerah-daerah hulu, di daerah-daerah tangkapan hujan, di catchment area itu memang harus diperbaiki. Karena memang kerusakannya ada di situ. Dan yang kedua memang ada hujan yang lebih ekstrim dari biasanya. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Pernyataan Bapak Presiden sangat benar 100%. Hal ini akan saya buktikan dengan kajian interdisipliner, yaitu berdasarkan ilmu hidrologi yang dikorelasikan dengan Al-Quran. Kajian ini sudah saya sosialisasikan melalui 3 kali seminar nasional dan media sosial selama 8 tahun. Tetapi belum bisa diterima oleh para ahli hidrologi maupun ahli-ahli teknik sipil di Indonesia. Terbukti sampai sekarang banyak yang masih berkomentar tidak bisa menerima hujan disimpan. Saya berikan contoh seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan. Banyak komentarnya yang tidak bisa menerima. Pola pikirnya masih drainase konvensional, hasil kajian akademisi atau perguruan tinggi yang telah diterapkan selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, hingga sampai saat ini Indonesia masih membuang hujan. Harapan saya hanya kepada Bapak Presiden yang bisa merubah pola pikir tersebut, bahwa penyebab banjir adalah kerusakan daerah aliran sungai atau daerah tangkapan air hujan. Inilah penjelasan saya mengenai kajian interdisipliner. Proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di bumi adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Al-Quran berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Rasional artinya bisa dibuktikan secara ilmiah. Mukjizat Al-Quran bukti kebenaran, kebenaran hakiki, kebenaran mutlak karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hasil penelitian Harun Yahya. Subhanallah, inilah mukjizat Al-Quran tentang kadar hujan. Per tahunnya air hujan yang menguap dan turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan berjumlah tetap, yakni 513 triliun ton menurut Harun Yahya. Fenomena alam itu sesungguhnya telah dinyatakan dalam Al-Quran sejak abad ke-7 Masehi dengan menggunakan istilah menurunkan air dari langit menurut kadar. Nah, penelitian ini adalah ayat kauniyah atau hasil ciptaan Allah. Mari kita simak Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 11. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Ya, jadi Allah menurunkan
air hujan itu dengan ukuran. Hukum Allah adalah tetap, jadi ukurannya juga tetap. Ini terbukti, jadi ayat kauliyah sinkron dengan ayat kauniyah. Firmannya cocok dengan ciptaannya. Itulah kajian interdisipliner. Saya tambah dengan hadis riwayat Baihaqi, curah hujan pada suatu tahun kadarnya tidak kurang dari jumlah curah hujan yang turun di tahun lainnya. Nah, ini udah benar bahwa curah hujan tetap secara ilmiah maupun secara ayat kauliyah. Itulah korelasi antara ilmu ilmiah dan Al-Quran. Nah, ini monitoring hujan oleh BMKG di Kalimantan. Rata-rata curah hujan per dekade stasiun meteorologi Samsudin Nur Banjarmasin. Nah, ini per grafik ini adalah setiap 10 tahun di rata-rata. Jadi ini ada 30 tahun. Ini grafiknya hampir berimpit. Ini tidak lebih dari 15% dan tidak kurang dari 15%. Jadi perubahannya relatif tetap. Nah, 2 stasiun, 3 stasiun, ini hampir berimpit malah kan, berarti terbukti rata-rata bulanannya hujan itu tetap. Nah, ini Balikpapan, Sepinggan Balikpapan. Nah, itulah contoh-contoh bahwa atau bukti dengan data yang monitoring oleh BMKG per 30 tahun curah hujan per bulannya tetap. Dan ini ada hasil penelitian dari LIPI menyatakan ratusan tahun hujan itu tetap. Ini ada juga kan ini Pak Rahmat Fajar dari Puslit Geoteknologi LIPI. Tahun 2019 Pak Fajar ada pemberitaan mengenai prediksi kehabisan air di Pulau Jawa tahun 2040. Mengapa sampai ada prediksi seperti itu Pak Fajar? Kira-kira ini apa yang akan kita hadapi? Ya, terima kasih Mbak Rike. Jadi kalau kita bicara mengenai Indonesia, ya kebetulan hari ini pada saat ini adalah Indonesia sebagai salah satu freshwater tank terbesar di Asia Tenggara. Sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi kita punya cadangan air yang melimpah, tapi mungkin dari hasil riset, kalau kita lihat di keadaan di seluruh dunia, selama 100 tahun terakhir ini, curah hujan tidak banyak berubah. Jadi curah hujan ini relatif tetap per tahunnya, rata-rata curah hujan per tahunnya, tetapi Indonesia menghadapi bonus demografi. Ya, artinya yang memakai air sebagai, kalau kita anggap bahwa air berasal dari air hujan, secara umum itu adalah semakin bertambah. Sedangkan ketersediaannya ini masih relatif tetap. Ini yang menjadi pertimbangan mengapa kita harus berhitung secara hati-hati dari sisi kuantitas dari ketersediaan air yang ada di Indonesia. Kemudian yang faktor kedua itu adalah kualitas airnya. Ketika tidak ada kebijakan yang masif untuk menjaga kualitas air di beberapa daerah ini sangat turun, dan nanti mungkin kita bisa cerita dengan yang lain bagaimana ini yang terjadi. Nah, ini yang kita prediksikan bahwa kalau misalnya kualitas dan kuantitas ini tidak dijaga dengan baik, suatu saat kita akan mengalami defisit terutama pada saat Indonesia masuk musim kemarau. Terima kasih. Tadi sudah terbukti hujan itu tetap. Sekarang luas das, ini das Sungai Kapuas. Das ini pun juga relatif tetap. Nah, inilah matematika dalam menghitung debit banjir. Debit desain metode rasional dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Hi sama dengan 0,278 kali C kali I kali A. Dengan Ki debit puncak banjir meter kubik per detik. C koefisien aliran atau koefisien runoff. Ini nilainya dari 0 sampai 1. I intensitas hujan selama waktu tiba banjir milimeter per jam. A luas
daerah pengaliran sungai atau DAS kilometer persegi diukur dari peta topografi. Jika terjadi hujan selama 1 jam dengan intensitas hujan 1 mm per jam pada daerah aliran sungai seluas 1 km persegi dengan asumsi besarnya C atau koefisien runoff-nya 1, ini terbesar, maka debit banjir yang terjadi adalah 0,278 meter kubik per detik. Jadi tadi I tetap, curah hujannya tetap, intensitas ya relatif ini berubah, tapi curah hujannya kan tetap. Terus A luas DAS tetap. Jadi yang berubah C. Jadi kalau hutannya gundul, C-nya ini tinggi 0,95 atau 0,8. Tapi kalau hutannya bagus, C-nya ini kecil. Jadi debit itu tergantung ini. Jadi terbukti bahwa kerusakan hutan, kerusakan tangkapan hujan, kerusakan DAS itu adalah penyebab banjir. Ini dibuktikan dengan menghitung debit banjirnya. I tetap, A tetap. Jadi memang kerusakan DAS yang menyebabkan banjir. Apa yang dinyatakan Bapak Presiden Jokowi sangat benar menurut rasional, ilmu hidrologi, matematika, mencari debit banjir. Itulah yang bisa saya buktikan dengan kajian interdisipliner. Jadi hujan itu memang dari Allah. Ternyata Allah menurunkan hujan juga tetap. Ini bukti kajian interdisipliner saya yang saya sudah bukukan. Ini bukti legalitasnya, yaitu laporan penjualan oleh Deep Publish Yogyakarta. Buku saya tentang hujan harus disimpan. Ini banjir Jakarta, hujan itu rahmat bukan musibah. Ini saya terbitkan di 2014. Kemudian Tanah Airku, Salah Kelola Hujan 2016. Dan ketiga, hujan harus disimpan 2018. Ini bukunya, sampulnya. Nah, ini bukti penjualannya memang relatif kecil, tetapi ini bukti bahwa memang tidak diminati. Ini dianggap kurang meyakinkan. Karena apa? Ribuan tahun, kalau saya hitung dari Romawi kuno, ribuan tahun, berarti 2774 tahun hujan selalu dibuang dengan sistem drainase konvensional. Jadi saya mengadakan perubahan, hujan disimpan. Itulah beratnya kebiasaan yang udah ribuan tahun, tapi dengan kebenaran berdasarkan Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 17, hujan yang benar adalah disimpan, membuang hujan itu batil, berdampak banjir. Demikianlah, dan saya tambah juga, ini bukti bahwa hujan itu bukan penyebab banjir. Ini secara ilmiah, ini dibuktikan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat. Inilah videonya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita. Wa yunazzilul ghaits. Dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Nah, hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaits. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada dua kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaits. Ghaits itu asalnya bukan hujan. Ghaits itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah?
Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaith, ya. Asalnya dari ditambah ghaithun jadi istaghatsah, meminta kebaikan. Nah, ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan, tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada yang sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana.